Sedangkan perbaikan hubungan antara sesama kita antara lain pada kesempatan Idul Fitri ini kita jadikan kesempatan untuk memperkuat persaudaraan sesama kita, memperkokoh jamaah, menciptakan ukhuwah Islamiyah yang kokoh dan kuat antara umat Islam sesama agama. Lalu kita tingkatkan pada ukhuwah wataniyah atas dasar kenasionalan. Dan bila ini pun sudah tercipta, kita tingkat lagi pada ukhuwah basyariyah atas dasar kemanusiaan. Apabila tiga macam ukhuwah ini sudah bisa kita ciptakan, maka hal ini benar-benar salah satu usaha yang sangat ideal yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah pintu gerbang ketentraman hidup, keamanan serta ketertiban secara nasional menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara subur makmur yang selalu mendapat ampunan dari Zat Sang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangka. Diriwayatkan bahwa ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang arti ayat daripada yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran air mata. Lalu beliau bersabda, engkau telah menanyakan sesuatu yang dahsyat. Umat-umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam 12 macam kelompok. Dalam 12 macam kelompok, mana di antara kelompok pertama dibangkitkan tanpa tangan dan kaki. Lalu terdengar pengumuman atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang kebiasaan di dunia dulu senang mengganggu tetangganya. Maka inilah balasan dan mereka lah tempat kembalinya, sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran, wal jadil qurba wal jadil junub, dan tetangga yang terikat kerabat dan tetangga. Bagian kelompok kedua dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bentuk babi. Lalu terdengar pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang malas dalam mengerjakan salat, maka inilah ganjaran dan neraka tempat kembalinya, sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran, fawailul lil musallin alladziina hum 'ala shalatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai daripada sholat. Kemudian kelompok ketiga dibangkitkan dari kubur dalam keadaan perutnya sebesar gunung, sedangkan di dalamnya penuh dengan ular, penuh dengan kalajengking. Kemudian terdengarlah pengumuman dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menahan zakat, maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempat kembalinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah, dan mereka lah yang menyimpan emas dan perak, wa la yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kelompok bagian yang keempat dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan mengalir darah, dibangkitkan dari mulutnya dalam keadaan mengalir darah dari mulutnya. Masya Allah. Kemudian terdengar instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berdusta dan berniaga ketika jual beli, maka itulah balasan dan neraka tempat kembalinya, sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran, innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit. Bagian kelompok yang kelima dibangkitkan dalam keadaan berbau busuk daripada bau bangkai. Lalu
terdengar suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat orang lain, tetapi jika takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah balasan dan neraka tempat kembalinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Kelompok bagian yang keenam dibangkitkan daripada kuburnya dalam keadaan terputus lehernya, kemudian kata Allah, mereka adalah orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, maka inilah balasannya, nerakalah tempat kembalinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran, walladzina la yashhaduna az-zur, dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu, dan seterusnya. Kelompok ketujuh dibangkitkan daripada kuburnya tanpa lidah, sedang dari mulutnya mengalir mana tentara, lalu terdengar pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menolak apabila dimintai memberikan kesaksian yang benar, maka itulah pembalasan mereka dan neraka tempat kembalinya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Kelompok ke-8 dibangkitkan dalam keadaan tunduk, sedangkan kakinya berada di atas kepala, kemudian terdengar suara daripada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang melakukan zina dan mati sebelum bertaubat, maka itulah balasan dan nerakalah tempat kembalinya. Sebagaimana kata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan buruklah jalan. Kelompok ke-9 dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan wajahnya berwarna hitam, matanya biru dan mulutnya penuh dengan api. Lalu terdengarlah pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka itulah balasan dan neraka tempat kembalinya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalan yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Bagian yang ke-10 dibangkitkan daripada kuburnya dalam keadaan seperti orang yang berpenyakit kusta dan sabar. Kemudian terdengarlah pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang sewaktu di dunia mendurhakai kepada kedua orang tuanya, wa bil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kelompok ke-11 dibangkitkan daripada kuburnya dalam keadaan buta hati maupun mata, giginya bagaikan tanduk kerbau, bibir dan lidah yang bergelantungan sampai dada, perut dan paha, dan dari perut keluarlah ular kotoran. Masya Allah. Kemudian terdengarlah pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah peminum minuman keras khamr, sebagaimana dinyatakan dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Kelompok ke-12 dibangkitkan daripada kuburnya dalam keadaan wajah berseri-seri bagaikan bulan purnama, melewati syurga bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian terdengarlah pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang melakukan amal soleh dan kebaikan, menjauhi maksiat, rajin melakukan sholat, dan mati sudah dalam keadaan bertaubat, maka balasan mereka berupa ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang berita Uhud, yaitu peristiwa
yang akan dialami oleh manusia kelak di akhirat setelah mereka dibangkitkan daripada kuburnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita masing-masing bisa saling berintrospeksi, bisa berintrospeksi diri masing-masing demi keselamatan kita bersama di dalam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.